Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wa qala ughdu aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takunil khamisata batahlik. Al-Mukarramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus musalla, pengelola majelis yang ulun muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat berupa petunjuk sehingga kita memahami apa yang seyogianya kita lakukan dalam perputaran masa 24 jam. Saat ini adalah peruntukannya untuk kita beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala di waktu maghrib, matahari terbenam, dan itu kita tunaikan, serta kita isi waktu-waktu kita yang bermanfaat. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, maka sesungguhnya dengan peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Bapak sekalian yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi ketetapan Allah ya atas kita orang-orang beriman ini diwajibkan untuk menuntut, untuk belajar, untuk mengetahui perkara-perkara yang menjadi ketetapan Allah atas diri kita. Maka dalam perjalanan waktu-waktu kita itu harus ya ada disediakan untuk talabul ilm. Waktu itu mungkin ya ada waktu masa 24 jam, ada masa 1 pekan, itu 7 hari. Kalau kita bercermin kepada ibadah Jumat, karena ibadah Jumat itu kita mendengarkan tazkirah, wasiat takwa dari khatib di atas mimbar, maka sebagian ulama mengambil ini paling tidak dalam masa 1 pekan itu kita ada untuk menuntut, untuk belajar, yang fungsinya ya, fungsi pengetahuan itu selain sebagai pedoman dan petunjuk dalam menjalani hidup dan kehidupan ataupun juga dalam hal beribadah, juga dia sebagai motivasi, pendorong, karena dia fungsinya sebagai tazkirah itu tadi. Jadi fungsi majelis, fungsi ilmu adalah sebagai tazkirah, mengingatkan
Jadi tidak cukup hanya sekedar tahu bahwa ini wajib, ini sunat, ini seharusnya begitu, seharusnya jangan begini. Kebanyakan orang memang sekarang tahu aja. Kayak sholat wajib, puasa wajib, Jumatan wajib. Tapi kok kenapa ada orang yang tahu bahwa sembahyang itu wajib tapi dia tidak sholat? Ada orang yang tahu bahwa Jumatan itu wajib bagi laki-laki baligh. Ternyata tidak sedikit mereka yang juga pada hari Jumat itu tidak Jumatan. Ada yang tahu bahwa puasa di Ramadan itu wajib, tapi berapa banyak orang yang kita lihat tahu itu wajib, mereka tidak puasa. Ada yang tahu bahwa zina itu dilarang, mendekati itu dilarang, tapi berapa banyak orang yang berzina, berapa banyak orang yang selingkuh, berapa banyak orang yang pacaran. Ada apa ini? Jadi ilmu itu bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar diketahui, tapi selalu diingatkan. Itu tadi ya, wazakir, selalu diingatkan. Dengan ingat itu kita lalu menyadari. Nah, itu pentingnya. Itu pentingnya orang menuntut. Maka dalam tuntutan itu ya bagus dalam keseharian itu ada. Secara mandiri bisa ya, misalnya dengan mutalaah buku-buku, kitab-kitab, punya bahan bacaan yang sederhana, misalnya ya dengan hadis-hadis nabawiyah. Bisa kita mengoleksi, mempunyai kitab seumpama Riyadhus Shalihin misalnya ya. Riyadhus Shalihin itu kitab hadis ya, kitab hadis pilihan menyangkut adab dan akhlak yang bersumber dari Sahih Bukhari, ada dari Sahih Muslim, ada dari Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, atau disebut dengan Kutubus Sittah ya. Itu ada di situ, dinukil oleh Imam Nawawi. Ya sederhana. Beli misalnya untuk kita mutalaah itu yang terjemah. Yang terjemah. Enak baca sehari. Misalnya sehari kita komitmen misalnya satu hadis saja ya, duduk. Boleh di antara waktu duha, menjelang maghrib ya, atau menjelang sholat yang kita dirikan, satu hadis saja. Kalau kita sebulan itu 30. Lebih-lebih sambil dihafal sebagiannya, misalnya berapa kita banyak hafalan hadis nabawiyah. Itu untuk apa? Modal kita. Di situ akan ada motivasi. Ya, di hadis-hadis itu ada juga fadhailul a'mal, motivasi untuk kita beramal dengan niat yang benar, ikhlasun niat. Misalnya bab pertama itu kitabun niat ya, dalam Riyadhus Shalihin misalnya itu, atau yang lain boleh, atau juga tuntutan kita dengan sirah nabawiyah. Ada sirah nabawiyah yang sederhana, misalnya dengan tulisan Syekh Mubarakfuri dengan judul Sirah Nabawiyah, ataupun Hayatus Sahabah. Nah, itu boleh. Itu kalau kita untuk infiradi ya, yang sederhana, artinya dengan pemahaman yang sederhana. Namun kepada kitab-kitab tertentu yang perlu pemahaman, tentu di majelis ya, di majelis ya, bisa hari banyak dibuka, diadakan. Yang jelas di antara waktu kita itu ada waktu untuk talabul ilm, agar menunaikan apa yang menjadi ketetapan wajib oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang kita dapatkan dari itu semua, di antaranya jelas kan dalam Al-Quran itu dikatakan oleh Allah apa? Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Jadi orang yang beriman dan berilmu pengetahuan ini, dia punya posisi kedudukan yang tinggi di sisi Allah dengan beberapa derajat. Artinya derajat ini adalah di sisi Allah. Di sisi Allah pun insya Allah dalam kehidupan sehari-hari pun kita akan punya nilai. Kenapa? Yang kita lakukan asas ilmu. Tahu kita menghadapi orang yang begini, menghadapi orang yang begitu. Jadi kita tahu, tidak sembarangan.
Jadi kada salah balawanan karena tahu ilmunya. Jadi kada sembarang ngomong kita. Nah, jadi ada tertib. Tahu kita. Misalnya itu di antara hikmahnya kan. Jadi bernilai. Jadi apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan punya nilai di sisi Allah, lalu dia punya derajat. Bahkan Allah seraya bertanya, yang tentu jawabannya sudah tahu. Ya. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Tuh kan dikatakan Allah begitu. Apakah sama? Jawabnya jelas tidak sama. Tidak sama ya. Jawabannya sudah jelas. Cuma Allah ingin memberikan sebuah pernyataan yang kita diminta untuk merenungi dan menjawabnya yang jelas itu sangat berbeda ya. Nah, orang yang punya bekal pengetahuan mengelola handphone misalnya, itu tidak akan mudah ketipu. Tidak akan termakan berita hoax gitu kan. Karena asasnya dia punya wawasan, punya pengetahuan pengelolaan terhadap sebuah alat gitu. Kalau tidak ya dia menggunakan kepada hal-hal yang salah, yang keliru, akhirnya bisa ketipu. Nah, itu beda ya, itu pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Dan selain dia punya pengetahuan yang memberikan jalan petunjuk ya, yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dia bisa tempat memberikan penyelesaian atas masalah-masalah orang lain. Bahasa Allah itu dalam Al-Qur'an itu dengan ahlu zikra ya. Ahlu zikra. Maka kita disuruh bertanya ya. Kita disuruh bertanya kepada mereka itu, yang tentu karena disuruh ke sana Allah tahu bahwa orang itu punya penjelasan. Nah, punya jalan untuk menunjukkan jalan kita. Nah, maksud yang lain misalnya di sini ya, dalam risalah yang kita baca, Musannif rahimahullahu taala menjelaskan ya, wa yakunu yaqsul bil ulumi wujudahu li sa'adatil uqbal azimah. Na ila fa yakunu muhtamman bi ilmil batini wa riqaba qalbin lisiyasati fa'ila mutawaqqi'an li tariqi ilmil akhirah mimma yakunu minal mujahadatin jila. Maksud dengan ilmu itu adalah dalam rangka mencapai keberuntungan yang besar di akhirat. Nah, bukankah ad-dunya mazra'atul akhirah? Jadi dunia ini adalah tempat kita bertanam. Maka kayak apa menanamnya? Nah, itu kayak apa menanamnya, apa yang ditanam? Tentu dengan ilmu, harus tahu. Dikira sebagian orang menganggap bahwa dunia ini selamanya. Dunia selamanya, padahal tidak ya. Dan kenyataannya memang tidak. Berapa banyak mereka-mereka yang sudah menyelesaikan tugas-tugas, baik selesai atau tidak selesai, kita tahu kisahnya lah. Hanya menyelesaikan kehidupan lah. Menyelesaikan kehidupannya yang walaupun urusannya belum selesai. Kemana mereka? Ilal akhirah. Nah, konsep Islam, akhirat itu adalah tempat manen. Kalau ada orang bersyukur begini, syukur kita jar, kada mati di zaman Covid ini, masih sehat walafiat. Satu sisi ya, syukurnya kenapa? Artinya kita masih punya kesempatan untuk menambah kebaikan-kebaikan. Apakah dengan yang mati itu mereka akan bersyukur? Insya Allah, kalau matinya membawa bekal iman amal soleh, justru mereka nambah syukur. Kenapa? Kadang bingung lagi gara-gara Covid. Yang masih hidup muyak, disuruh APD lah, itulah inilah, mati habis kisah. Tapi matinya mati bagus lah. Untung, kenapa? Mereka sekarang menikmati hasil dari amal salehnya itu. Yang kuburnya berupa raudatum miryadil jannah. Ya.
yang kuburnya berupa taman-taman surga. Ayo, nyaman mati kalau mati yang punya iman amal soleh. Dan insya Allah hidup kita yang masih hidup ini pun beruntung juga kalau diisi dengan iman dan amal soleh. Kalau tidak, rugi juga, biar panjang-panjang umur, pun kada bernilai. Nah, jadi di situ kesyukuran kita itu ketika punya nilai itu tadi, punya nilai. Nah, jadi ilmu ini memberi penjelasan kepada kita. Ya, penjelasan yang pertama yang dijelaskan oleh ilmu adalah bahwa dunia sementara, akhirat selamanya. Dunia sementara adalah ladang tempat bertanam, akhirat adalah hasil panen, menikmati. Nah, itu. Nah, lalu ilmunya apa saja amal-amal yang membuat satu bernilai. Karena kita mengaji, sesuatu itu bisa bernilai kebaikan pertama dengan niat. Innamal a'malu bin niat. Nah, sesuatu itu apa-apa yang sesuai yang diniatkannya. Jadi sesuatu itu kita niatkan. Tidur itu kalau kita niatkan dengan sesuatu yang baik punya nilai. Kalau tidak, dia kosong. Dia waktu yang blank. Ya, yang tidak terisi. Ya, artinya secara manfaat kebaikannya, pahalanya tidak ada, dosanya juga tidak ada karena dia tidak melakukan dosa ketika tidur. Nah, tapi dengan ada niat di situ berubah. Berjual beli, ya, kita menjual, kita membeli. Nah, menjual dengan niat apa? Niat pertama ta'awun, nolong orang. Dengan saya jualan di sini, maka orang di sini mudah. Kada perlu lagi ke kada perlu lagi ke pasar 5 sana, kada perlu lagi ke pasar sana di situ kan. Cukup di sini saja. Jadi orang mudah. Karena nilainya membantu, maka perdagangannya pun harus bagus, baik, karena nolong, bantu. Jadi bukan mencekik, bukan memudaratkan orang lain. Jadi bagus, elok kerjanya. Jadi jualannya itu elok, bagus, karena niatnya itu tadi bagus. Itu jadi pahala. Masih ada lagi niat-niat yang lain. Nah, itu diantaranya lah. Dan harus juga tahu lagi ilmunya. Yang dijual ini barang apa? Barang yang memberi manfaat atau yang justru membuat mudarat. Jangan kita saja bermanfaat, orang lain mudarat. Yang dijual sabu-sabu, ya, untung kita, orang lain, orang lain ruginya. Kenapa? Karena dengan narkoba, dengan sabu-sabu itu akibatnya 3, ya, 3. Pertama, penjara, ya, karena termasuk itu kriminal, tindakan kriminal itu. Karena penjualannya itu barang yang tidak berguna, yang berbahaya malah. Maka yang terlibat dalam urusan itu ya penjara. Bisa juga rumah sakit jiwa. Karena orang itu hilang kesadaran, pagat lambaran, kada berpotensi lagi, kada mau pintar lagi, apalagi sudah ketergantungan. Taunya ngamuk-ngamuk aja. Nah, itu bisa ke rumah sakit jiwa. Yang terakhir yang mengerikan adalah masuk ke randa. Nah, karena itu berbahaya, jangan itu yang dijual. Ini baru-baru tadi ada informasi kan dua beranak bini kan, ibu-ibu sama putrinya ketangkap jual sabu-sabu. Itu kan sudah aneh gitu. Nah, kenapa? Ya kemungkinan itu tadi ilmunya ada. Disangka nyaman-nyaman itu. Orangnya berjilbab. Jualan. Nauzubillah. Nah, itu harus kita ketahui juga. Jadi segala sesuatunya dengan ilmu itu kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ilmu itu kita akan mendapatkan kebahagiaan yang besar, ya, kebahagiaan yang menguntungkan. Dengan ilmu itu, ya, mencapai keberuntungan yang besar di akhirat. Itu yang utama. Jadi bukan sekadar di dunia saja. Kalau ilmu dunia saja ya sebatas ini, kalau sudah selesai. Nah, kita tuh inginnya akhirat.
Kalau toh ilmu dunia pun juga kita niatkan. Misalnya ibu kedokteran itu kan ilmu dunia nih. Ilmu dunia. Tapi kita niatkan supaya dia akhirat, kenapa? Niatnya adalah nolong orang. Menolong orang. Kalau nolong sifatnya ya tentu lebih kepada maslahat, lebih ke sosial. Bukan dalam artian menjerat orang. Ya, harus dengan tarif sekian. Kalau tidak bisa bantu. Nah, itu kan lain motivasinya. Justru kita niatkan untuk akhirat. Jadi, walaupun ilmu keduniaan, sifatnya itu untuk keperluan-keperluan dunia. Sebab sehat itu hanya untuk yang hidup. Rumah sakit itu merawat yang hidup. Kalau sudah mati, ya boleh dirawat lagi. Artinya itu ilmu itu kan hanya untuk orang hidup saja. Apakah bisa menilai akhirat? Bisa. Ya dengan niatnya tadi itu, ya fungsinya fungsi sosial, membantu, menolong, gitu kan. Nah, serta untuk meningkatkan ya dalam hal kepentingan kebersihan batin. Jadi ilmu itu juga justru untuk kebersihan batin. Bukankah Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu sayang, cinta, kasih dengan orang-orang yang bertaubat. Taubat itu apa? Orang yang membersihkan batinnya, hatinya. Sementara mutatahhirin, taharah, itu yang membersihkan lahirnya. Nah, jadi kita ingin bersih dua sisi itu. Nah, bagaimana ilmu yang bisa membersihkan hati? Ini konteksnya dengan pembicaraan kita yang sebelumnya. Ya, di antaranya kita disuruh memperbanyak taubat, istighfar. Di antaranya kita disuruh banyak-banyak berzikir. Di antaranya kita disuruh membaca Al-Qur'an, kalamullah. Itu ditunjukkan sudah lawan kita. Nah, kalau itu adalah alat-alat pembersih, cara-cara kita untuk membersihkan hati, maka itulah yang kita lakukan. Nah, tahu sudah, tahu ya. Tapi kenapa harus digawi? Kalau panan terus seputaran hari, seharian, semalaman, yang kadang kita lewati tanpa zikir, tanpa istighfar, tanpa Al-Qur'an. Nah, inilah pentingnya tuntutan kita. Pentingnya menuntut, mendengar, terhib, penyemangat dengan menyampaikan hadis-hadis fadhailul Qur'an, fadilah zikir, fadilah istighfar. Itu diulang, disampaikan lagi. Selama ini tahu ya sudah. Caranya apa? Caranya zikir. Untuk tatmainul qulub, zikir. Untuk kesucian batin, istighfar. Untuk kebersihan batin lagi, baca kalamullah, baca Quran. Nyatanya kok tidak baca Quran seharian hari, semalaman hari, gitu kan? Kok anda ada istighfarnya? Lalu alasannya nih, beralasan sudah ada jasamuan dalam sembahyang. Itu lain ulang. Sembahyang ya sembahyang, karena perintahnya ada sembahyang, ada zikir, ada sholawat, ada tasbih, ada istighfar. Wastaghfir li dzambika, itu ada di Quran kan? Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ada perintah baca Quran, waratilil Qur'ana tartila. Ada perintah tasbih, wasabbihuhu bukratan wa asila. Wah, ada tuh perintah-perintahnya. Lalu dituntunkan dalam hadis, mencontoh hadis. Misalnya paling tidak lah, kalau kita baca hadis Nabi itu menjelang tidur, tidak langsung tidur, ada yang kita baca. Qurannya apa? Ayatul Kursi misalnya. Lillahi ma fis samawati wal ardh sampai amanah Rasul dan seterusnya, itu kan 3 ayat per akhir surah Al-Baqarah misalnya. Itu ada di hadis-hadis. Kan bukan dalam sembahyang itu.
Nah, zikir tasbihnya apa? Ya sama dengan sholat. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Misalnya itu ada hadis seperti itu. Supaya 100 jumlah zikir kita. Itu ada. Jadi zikir yang subhanallah 33 dan seterusnya itu bukan hanya fi duburis shalah. Bukan hanya tuntung sembahyang. Tapi juga menjelang tidur. Nah, itu kepentingannya. Jadi ada zikirnya, ada tasbihnya, gitu kan, ada baca Qur'annya. Nah, itu disuruh. Untuk apa itu semua dilakukan? Nih, dalam rangka kebersihan batin, kebersihan hati. Jadi perlu pembersihan tersebut. Nah, itu kita lakukan. Tahu sudah kita. Nah, dengan tahu tadi tidak cukup. Tapi juga perlu motivasi, dorongan yang selalu kita diingatkan dari waktu ke waktu. Lebih-lebih sifat manusia ini apa? Suka lupa, bisa ada ingat, dan bisa tidak sempat. Orang kadang-kadang kada sempat malah dalam kelapangan, nyaman, santai, kayaknya gini dahulu, santai, kayak ini gini dahulu. Nah, kayak yang berduha adalah kalau orang aur justru cepat. Ini hari ini ada rapat, hari ini ada aur, berdoa. Jam 8:30, jam 8 berangkat sudah berdoa. Tapi hari ini nganggur, santai. Kayaknya sahabat aja. Apa-apa kan digawe? Kayaknya sahabat aja. Timbul jam 12 doanya. Amun digawe juga. Mau sudah asa Hawaii sudah. 12 tarang menarik. Berdoa dijual lagi parai. Padahal santai ya asal. Nah, itu bahayanya kita orang santai ini. Ya, padahal nang sempat tuh kadang-kadang nang aur nang tahu sudah agenda itu disempatkan bercapat. Untuk apa itu semua lakukan tadi? Untuk itu tadilah. Jadi penting amal. Ya, jadi ilmu itu untuk beramal. Dan syariat agama menuntut kita untuk beramal. Jadi yang ianya amal. Ya. Walaupun amal itu sendiri minimal melalui lisan. Zikir lisan, tasbih lisan, baca Quran lisan, dalam sholat banyak lisan, qauliyah. Minimal itu. Nah, lebih-lebih dalam sikap, ya, sikap dan juga batin, hati. Nah, batin hati kita ini mengiring zahir. Kalau memang kebiasaan kita, mulut kita ini berzikir, ya, mengingat Allah, beribadah, hati kita pun takluk, ya, untuk ketuntunan kepada ibadah itu. Kadang akan lalai. Tapi kalau mulut kita sering lalai, ucapan yang tidak benar, ya hati kita jelas mengarah ke sana. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi ilmu ini adalah memantingkan akan kebersihan batin. Itu yang kita cari, yang kita tuntut. Kayak apa? Batin kita ini bersih. Artinya dalam artian apa saja dan bagaimana caranya. Nah, lalu selain itu juga motivasinya selalu diingatkan kepada kita. Dan juga mengintai-ngintai hati. Nih, konsentrasi hati ini ke mana? Supaya selalu dalam ingat, dalam kesadaran. Jangan sampai hati kita lupa, lalai. Ya, tidak ingat. Nah, ini bahaya. Dalam sembahyang aja nah kalau ada konsentrasi hati kita kepada apa yang kita gawi, itu bisa kelebihan rakaat, salah rukun. Masa bangkit dari sujud sami Allahu liman hamidah, mimanya dibaca apa? Berarti salah bacaannya waktu sujud itu. Waktu sujud bacaannya bacaan rukuk. Pas bangkitnya sami Allahu liman hamidah. Nah, itu kan. Itu karena kada diintai, kada dikonsentrasikan hati ini saya ini sedang apa? Mestinya dibaca itu apa? Terus sadar. Sama kita bersikap itu hari ini, ya. Termasuk kita ngomong, termasuk kita bertindak, apalagi dalam mempermainkan sosmed, itu hati-hati kita. Jejak digital kita ini
jangankan itulah, kita jejak digital aja dulu, lebih-lebih jejak catatan malaikat, wah itu ngeri lagi. Jejak digital aja kita berbahaya kalau kita ada melakukan perkara-perkara yang janggal dan itu terekam dan bisa diakses, bisa ngalih begawi. Anak melamar gawian misalnya, orang tahu jejak digital kita, orang yang sembarangan postingan, cacian, makian yang disampaikan, nah jangan gak cocok nih, bisa dicoret, bahaya. Makanya harus bijak, dikontrol semua yang kita lakukan. Nah ini atas asas ilmu juga nih, ya, tahu, ya, perkara-perkara yang bisa membahayakan. Nah, kenapa itu diintai tadi? Kesadaran dan menampilkan akhlak yang bagus. Jadi melahirkan dari hati yang bagus kepada zahir yang bagus. Kenapa hatinya diintai? Supaya hati kita tawajuh, ya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah zahirnya itu akan melakukan hal-hal yang baik. Bukankah Nabi mengatakan inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Di dalam tubuh kita ini ada segumpal, ya, darah yang manakala itu baik maka akan menjadi baik seluruh tubuhnya. Lanjutannya kan wa iza fasadat fasadul kullu fasajatul kullu. Apa itu? Ala wahyal qalb. Nah, maka hati itu yang harus kita perhatikan. Jaga dia dalam kondisi bersih. Selalu dibeningkan dan jaga dia dalam kesadaran agar tidak lalai, tidak lupa daratan. Nah, itu. Dan melahirkan adab yang sempurna. Nah, jadi akhlak dan adab itulah tujuan Islam itu. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlaq. Itu tujuan Islam, tujuan syariat, tujuan Nabi kita diutus adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak yang bagus, akhlak yang baik. Nah, makanya hati perlu, ya, senantiasa kita ingat. Serta juga, ya, mengharap terbukanya jalan untuk tujuan akhirat dari hasil mujahadah. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ini ayat Al-Qur'an di dalam surah Al-Ankabut, ayat yang terakhir. Penghujung surah Al-Ankabut ayatnya itu. Maknanya, dan yang bermujahadah, yang berjuang. Makanya orang menuntut ilmu itu termasuk jalan mujahadah. Kadada nangaran menuntut ilmu tuh santai lah. Apalagi kuliah. Ini kayak ini nah. Amun mental kada mujahadah, nyaman di rumah. Mulai siang hujan. Ya, kalau mental memang kada ada niat mujahadah, kada ada mental itu, ya koler datang, dingin, hujan, diulah alasan sembahyangnya gin. Apa kada sunnah mendatangi kalau hari hujan? Wah, mau kayak dalil. Kan di zaman Nabi itu hujan, kada ke masjid, di rumah aja. Nah, itu kan alasan. Nah, tapi di sinilah ciri-ciri, ya, orang yang memang punya pemahaman bahwa segala sesuatu harus mujahadah, kada santai, dan di majelis, ya, kada cukup. Ini kan kalau kita ini direkam ini, itu hanya mengulang. Tapi hakikatnya di majelis, bisa diakses kembali ini, biar ada turun kena, sini upload juga di YouTube, kau aja nonton. Lain, nah lain nilainya. Makanya disuruh kita sama majelis, semuanya majelis ta'lim, majelis ilmu, asal kata jalasa. Nah, duduk, sakadudukan, kebersamaan. Nah, maka untuk kebersamaan ini perlu mujahadah, perlu berjuang. Dengan itulah Allah akan bukakan jalan hidayah
petunjuknya, pemahamannya. Nah itu. Jadi asas ilmu itu adalah mujahadah, berjuang. Nah, maka terbuka jalan pengetahuan. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu di Quran itu. Jadi membuka jalan pintu hidayah itu adalah dengan mujahadah, dengan berjuang. Jadi itu yang mau dibuka. Kalau kada berjalan atas mujahadah nggak bisa. Lihat pianlah mereka-mereka yang ahli dalam bidang Quran misalnya. Mulai lagi halus sudah disetting kehidupannya itu dengan Quran. Ulun lihatlah orang-orang yang pendidikannya dari bidang tahfiz itu Masya Allah. Jadi kalau kita melihat mujahadah mereka itu hampir kehidupan mereka itu tidak ada main-main. Kalau kita melihat anak-anak lah di pondok, Masya Allah, luar biasa mujahadahnya itu. Tapi mereka jalani dengan sabar. Yang mau jalan, mau baik, bagus juga hasilnya. Tapi yang kada mau, ya mentol, pulang. Kada tahan. Alasan itulah inilah. Ya di pondok itu kan makannya mujahadah, kadang-kadang sakit, kadang-kadang bakuringan, gatalan. Nah itu kan. Bayangkan mereka itu sudah mulai kecil itu dengan Quran. Dan kada pernah tamat lah. Orang yang belajar Quran itu kada pernah tamat. Kenapa? Karena ilmu Quran itu ilmu Allah. Manakala orang menguasai ilmu Allah, kada ada. Ikuti aja terus. Jadi Quran itu kada ada habisnya. Pertama mengenal huruf, bisa baca. Bisa baca harus dengan tartil, belajar tajwid. Selesai tajwid, terjemah. Terjemah tafsir. Wah, tafsir sebiji Quran tuh lihat tafsir-tafsir Quran itu tebal-tebal. Berapa menghabiskan? Belum lagi ilmu alat untuk menerjemahkan Quran itu pakai ilmu alat, ilmu bahasa Arab, kaidah, tasrifnya, nahwunya, wah itu dikuasai, bahkan sampai ilmu bayan. Karena apa? Quran itu adalah bahasanya bahasa tinggi daripada bahasa seni. Itu kaidah-kaidah itu bahasanya, membaca aja kita. Ajaib Al-Quran itulah. Sampai ke sana mereka menghabiskan waktu untuk Quran. Harus memang mujahadah, berpisah dengan keluarga. Kalau kada kaya itu kada bisa. Kada bisa kalau kada kaya itu dah. Nah, anak sambil santai ya, anak bermanja-manja, ada mau jadi ditempa. Karena apa saja proses untuk bernilai itu harus ditempa. Emas bernilai karena melalui proses penempaan. Itu guci-guci yang bagus-bagus itu dulunya bahan bakunya tanah. Tanah lihat. Nah, tapi lihat dia mau diputar, dianu dulu, dikuracak dulu, ditampak, dihampas, dipisitakan, pokoknya dihancur-hancur dulu. Nah, sama tanah yang mau menyuburkan itu harus dia dicangkul, diapain dulu, baru bisa menghasilkan yang mahal yang baik. Itu filosofisnya ya dari tanah itu. Jadi harus diproses, baru dia menjadi sebuah guci yang kuat, yang indah, yang bagus, yang punya nilai seni sehingga harganya pun mahal. Dipajang di museum-museum dunia. Wah, luar biasa. Kenapa mau mujahadah? Tanah saja dimujahadahi bernilai. Apalagi manusia. Nah, jadi manusia itu harus mujahadah. Itulah yang diharapkan dengan ilmu itu. Jadi dengan ilmu itu orang berjalan atas mujahadah. Dengan mujahadah itu lalu dia mendapatkan hakikat ya dari ilmu itu ya, yakni hidayah. Petunjuk Allah akan dibukakan kepadanya sehingga dia memahami konsep kehidupan yang sesungguhnya itu untuk apa, lalu punya kesadaran. Akhirnya termasuk dalam mengamalkan ilmu itu juga mujahadah. Sebab ilmu itu diamalkan. Kalau tidak mengamalkan tidak jadi apa-apa, ada jadi buah. Nah, untuk mengamalkan ilmu itu mujahadah. Harus jaga malam hari, ya, harus berhadapan
apalagi komitmen dengan ilmunya itu. Lihat cerita-cerita ulama-ulama terdahulu yang mereka dengan komitmen akan fatwanya, kalaupun bertentangan dengan pendapat pemerintahnya waktu itu, yang mereka harus masuk penjara kan, karena prinsip ilmu yang dia miliki itu. Seperti Hamka misalnya, rahimahullahu ta'ala, kan merasakan tuh akibat komitmen beliau akan ilmu itu tadi, kena fitnah, masuk penjara, tapi punya hikmah yang besar. Di situ beliau tamatkan menjelaskan tentang tafsir Quran yang namanya tafsir Al-Azhar misalnya itu. Ini yang kita kenal di Indonesia. Ada juga ulama terdahulu seperti mana Imam Syafi'i, ya, Imam Abu Hanifah, itu mengalami masa-masa kehidupan yang penuh cobaan, ujian dengan prinsip keilmuan yang beliau pegang. Jadi tidak akan merubah prinsip itu. Nah, itulah ciri-ciri ilmu yang benar itu, ya, dia dimujahadahi, diperjuangkan. Nah, inilah motivasi kita ya dalam tazkirah kita, bahwasanya perjalanan seorang mukmin adalah tidak lepas daripada ilmu. Dia harus menuntut, harus belajar. Oleh sebab itu menjadi tradisi sejak zaman sahabat Nabi sampai sekarang itu selalu ada di masyarakat yang nama majelis. Ada majelis ilmu yang targetnya tuh orang-orang umum yang tidak formal, dan mereka juga dirikan pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah, sekolah-sekolah yang mendidik anak-anak dengan pengetahuannya yang akan menjadi pelanjut-pelanjut, pewaris-pewaris ilmu-ilmu ulama yang terdahulu. Itu tradisi keilmuan dalam Islam. Jadi yang mana yang formal ada sekolah formal, yang tidak formal ada majelis, memfungsikan masjid, musalla, balai-balai, ya, majlis taklim dan seterusnya. Maka hendaklah kita ambil bagian dalam semua itu, insyaallah. Inilah tazkirah kita pada kesempatan kajian malam hari ini. Tentu kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan manfaat atas waktu dan pengetahuan yang kita dapatkan, dan betul-betul kita merasakan hakikat ilmu tadi, yang kita bisa mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan kebersihan batin, dan kita mendapatkan petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencapai kehidupan yang berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktu dan perhatian. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah sama-sama memohon ampunan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.